Ya, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Azik. Perkenalkan saya Muhammad Iqbal Umam dari Angkatan 18 NRP 103 dari kelas IMKB. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi OLX, aplikasi yang saya pilih sebagai Fana Project kelas IMK, di mana di aplikasi ini saya menemukan beberapa UI UX yang menurut saya kurang baik, sehingga membuat saya dulunya bingung dan juga membuat user yang saya wawancara bingung juga. Dan ada beberapa masalah yang sebenarnya nggak dimasalahin oleh user, tapi menurut saya juga perlu diperbaiki. Dan di sini saya akan menjelaskan itu semua. Kita mulai dari masalah utama yang dialami oleh user saya, yaitu adalah ketika dia mencari iklan yang kita buat. Jadi saya akan menjelaskan ke aplikasi OLX yang pertama, yang asli, di mana di navbar terdapat icon love atau icon hati, yang mana tulisannya My Ads. Dan menurut saya ini nggak relate atau nggak cocok karena icon hati atau love itu cenderung menandakan itu isinya itu iklan yang kita masukkan ke wishlist atau favorit kita. Dan itulah yang dipakai di kebanyakan aplikasi. Tapi di sini di aplikasi uh, OLX ini kita bisa lihat bahwa icon love ini tulisannya My Ads dan menurut saya itu nggak cocok. Dan ini sempat membuat user saya bingung, tapi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke, dan ketika kita membuka halaman My Ads ini, kita ada dua tab, yaitu ads yang kita buat, ads yang kita post, dan juga favorites. Favorit ini adalah iklan-iklan yang kita masukkan ke wishlist atau favorit kita. Dan menurut saya ini kurang kurang baik karena menurut saya iklan yang kita miliki dan juga iklan yang kita masukkan ke wishlist atau favorit itu merupakan hal yang berbeda. Jadi menurut saya kurang cocok kalau dimasukkan ke satu halaman. Apalagi navbarnya juga ambigu, di mana lambangnya tuh love, ikonnya tuh love, tapi tulisannya My Ads. Dan ini yang membuat user saya bingung ketika saya perintahkan untuk mencari iklan yang sudah kita masukkan ke favorit kita, di mana pada awalnya dia berada di halaman explore dan dia langsung mengira bahwa icon love ini menunjukkan atau bakal mengarahkan dia ke halaman iklan yang dia masukkan ke wishlist atau favorit. Dan dia langsung mengira halaman yang di My Ads ini adalah halaman iklan yang dia masukkan ke wishlist. Padahal itu sebenarnya masuk ke halaman iklan yang dia sudah buat. Jadi dia membutuhkan beberapa detik untuk sadar bahwa dia tuh sedang tidak di halaman favorit. Jadi dia setelah beberapa detik dia baru pindah ke halaman favorit ini. Masih di halaman yang sama, user saya juga sempat bingung ketika saya perintahkan untuk melihat iklan yang sudah dia buat atau yang sudah pengguna itu buat. Dia tidak mengira bahwa halaman dengan icon love itu bakal mengarahkan dia ke halaman iklannya dia atau My Ads. Dan dia mencari iklan yang dia buat di halaman My Account. Karena menurut saya itu lebih lebih benar posisinya di situ karena kebanyakan aplikasi seperti Instagram atau Shopee itu meletakkan iklan yang kita buat di halaman My Account. Dan betul saja user saya juga mencari lama iklan yang dia buat itu di My Account. Dia ngotak-ngatik di sana, padahal sebenarnya nggak di sana. Dan juga memakan waktu yang cukup lama untuk dia akhirnya mengerti bahwa iklan yang sudah dia buat ada di halaman My Ads atau halaman yang dengan icon love tadi. Dan sekarang kita lompat ke prototype atau mockup yang sudah saya buat, di mana saya di sini sudah membetulkan itu, di mana di sini saya langsung meletakkan icon love dan juga namanya itu nama halamannya favorit. Di mana ketika kita ke sana, kita akan langsung diarahkan ke iklan-iklan yang sudah kita masukkan ke wishlist atau daftar favorit kita. Dan saya memindahkan halaman My Ads tadi, halaman iklan yang sudah kita buat ke My Profile. Menurut saya posisinya di sini lebih benar karena kebanyakan aplikasi meletakkan post atau iklan yang kita buat di halaman profile kita. Seperti Instagram atau TikTok misalnya, atau Shopee itu juga posisinya ada di sana. Satu hal lagi yang membuat user saya membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan adalah ketika saya menyuruhnya menggunakan fitur sort pada saat melakukan pencarian. Kita lompat ke aplikasi aslinya terlebih dahulu, di mana ketika kita ingin mencari iklan dengan fitur sort, kita tidak bisa langsung meng-apply sort tadi ketika kita menulis iklannya. Misalnya kita mau mencari iPad R4 dengan diurutkan dari yang paling rendah. Kita harus mencari iPad R-nya 4 terlebih dahulu.
baru di sini kita bisa meng-apply sortirannya. Dan user saya waktu itu kesulitan untuk menemukan fitur sort ini. Saya rasa karena di halaman filter ini itu posisinya lumayan acak-adut atau lumayan acak-acakan. Di sini ada harga, ada ubah sortiran, dan juga ada select kategori. Mungkin yang membuat dia bingung juga adalah karena tata bahasa dari aplikasi ini juga masih campur-campur, ada bahasa Inggris dan juga ada bahasa Indonesia. Dan di sini akhirnya saya mencoba memperbaiki desain aplikasinya dengan saya meletakkan tombol filter sebelum kita mencari iklannya. Jadi kita bisa lihat ke prototipenya langsung, di mana ketika kita melakukan pencarian, kita bisa langsung meng-apply filter di tombol yang ini. Jadi kita bisa langsung uh, ngatur sortnya berdasarkan apa, kategorinya dari kategori apa, dan juga harganya. Dan kita bisa apply filter, dan juga langsung melakukan pencarian. Dan nanti outputnya atau iklan yang ditampilkan akan sesuai dengan filter yang sudah kita tentukan. Dan jika kita ingin mengubah filternya, kita bisa mengaturnya lagi di sini. Dan kita bisa meng-apply lagi. Menurut saya selain lebih mudah dicari oleh user, itu juga lebih efektif karena kita dan sistem tidak perlu kerja dua kali dalam melakukan pencarian berdasarkan filter. Kalau misalnya dari aplikasi OLX yang lama, kita harus mencari iklannya terlebih dahulu, dan sistem akan menampilkan seluruh iklannya terlebih dahulu, baru kita memilih filternya. Dan sistem akan menampilkan ulang iklan-iklannya berdasarkan filter yang sudah dipilih. Sedangkan di aplikasi yang sudah saya redesign, sistem hanya perlu sekali mengquery iklan-iklan berdasarkan filter yang sudah kita pilih. Dan menurut saya itu lebih efisien dari segi waktu dan juga resource internet. Kemudian juga ada beberapa permasalahan yang sebenarnya nggak dimasalahin oleh user saya, tapi menurut saya perlu diperbaiki. Yang pertama adalah di halaman Explore, terdapat banyak sekali ads yang sebenarnya kita tidak ingin tonton, seperti Binomo dan sebagainya. Dan di aplikasi prototipe saya sudah menghilangkan seluruh iklan-iklan seperti itu. Kemudian menurut saya di aplikasi yang asli, icon kategori itu terlalu jauh sehingga user perlu scroll lumayan jauh untuk menggapai kategori yang di paling ujung. Dan di aplikasi mockup saya sudah membetulkan itu dengan mendekatkan jarak-jaraknya dan mengecilkan ikonnya. Sehingga user tidak perlu jauh-jauh scroll untuk mencapai kategori yang ada di ujung. Kemudian masih di halaman yang sama, menurut saya icon notifikasi ada baiknya dikasih angka saja sehingga user tahu berapa notifikasi baru yang belum dia baca. Dan saya sudah menggantinya menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah di aplikasi OLX yang asli, di navbar itu terdapat halaman My Account, di mana isinya menurut saya itu adalah menu-menu yang sebenarnya jarang kita pakai, seperti setting, help and support, dan juga buy package, dan my orders. Nah, menurut saya ada baiknya menu-menu yang diletakkan di navbar adalah menu-menu yang banyak atau sering kita pakai. Dan di sini saya mengganti menu My Account tadi dengan My Profile, di mana di menu My Profile ini kita bisa lihat iklan-iklan yang sudah kita buat dan juga kita bisa lihat data diri kita serta tersedia tombol edit profile untuk kita mengubah profile kita. Selanjutnya ketika kita mencari tombol logout atau deactivate account, aplikasi ini tidak memberikan warna merah pada tombol tersebut. Padahal tombol tersebut harusnya berwarna merah karena dia statusnya danger. Dan di aplikasi prototipe saya sudah memberikan warna merah pada logout dan juga deactivate account. Kita bisa lihat, ya. Jadi itulah permasalahan-permasalahan UI UX yang saya temukan dan ditemukan oleh user saya di aplikasi OLX yang asli, dan itulah revisi atau redesign yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.